Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapi Ohna. Untuk hari ini semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan adalah rezeki yang paling tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini tetap kita bincang seputar peternakan bebek telur, khususnya kita semua yang ingin beternak bebek telur, intinya yang masih tahap pembelajaran. Di sini saya akan membahas yaitu tentang masalah pakan kembali. Yang pasti jika teman-teman ingin mengolah pakan sendiri ataupun sebagai pakan campuran, jadi di sini saya akan membahas yaitu 6 jenis makan sumber protein. Ini yang menentukan. Jadi kita akan bahas yaitu 6 pakan sumber protein dan manfaatnya apa protein. Jadi langsung saja kita jawab satu persatu. Oke, yang perlu teman-teman ketahui yaitu sumber protein adalah pakan yang menentukan yaitu masalah produktivitas telur, karena dengan adanya protein bebek itu akan rutin bertelur tanpa jeda. Makanya jika kita dalam manajemen pakan, di situ ada pakan pabrik, ada orang menggunakan pakan campur, yang pasti intinya di dalamnya ada protein. Jadi 6 jenis pakan yang mengandung protein, mari kita simak satu persatu. Jadi untuk yang pertama, pakan yang mengandung sumber protein yaitu yang jelas bungkil kedelai. Nah, seperti yang kita bahas di video-video yang lalu, untuk bungkil kedelai aja ini untuk jenis pakanan yang saya pakai yaitu untuk campuran pakanan pabrik. Dia di situ tertera bungkil kedelai. Jadi yang pasti untuk proteinnya tinggi untuk menambah produktivitas telur agar tetap stabil. Makanya dalam beternak kandang itu yang menentukan bukan bebek telur jantan, yang pasti pakan yang mengandung protein. Jadi untuk yang kedua yaitu jenis pakan yang mengandung sumber protein yaitu tepung ikan. Nah, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, yang pasti tepung ikan itu sangat tinggi mengandung protein. Jadi intinya ini banyak dijual mungkin di daerah dekat pantai ataupun di daerah tempat-tempat pekerja nelayan. Pastinya itu ikan-ikan yang udah lama, habis itu dijemur, digiling menjadi tepung ikan. Itu pun sangat tinggi proteinnya. Dan yang ketiga untuk teman-teman sekalian yaitu bungkil kelapa. Nah, jadi untuk bungkil kelapa bisa teman-teman dapatkan yaitu di pabrik minyak makan, yaitu pabrik makan kelapa, bukan kelapa sawit, kelapa biasa kalau bisa. Jadi untuk bungkil kelapa itu banyak mengandung protein, jadi sangat bagus untuk produktivitas bebek telur. Dan pasti teman-teman harus memahami untuk masalah jenis-jenis protein seandainya teman-teman ingin membuat pakan sendiri, membuat alternatif lah untuk membuat pakan campuran sendiri. Dan yang keempat yaitu bungkil kacang tanah. Nah, memang kalau untuk kacang-kacangan itu memang proteinnya sangat tinggi. Jadi kalau untuk bungkil kacang tanah biasanya itu banyak kita cari yaitu di pabrik pembuatan kacang tujin ataupun roti yang mengandung kacang tanah. Itu banyak bungkil kacang tanah ataupun kulit arinya. Yang pasti jika teman-teman ingin beternak bebek telur, jadi kalau untuk mencari bahan tersebut tinggal mencari relasi lah. Pasti suka kita survei di lokasi-lokasi pabrik yaitu yang menggunakan bahan kacang tanah, itu pasti ada bungkil kacang tanah. Dan yang kelima yaitu teman-teman yaitu tepung daging ataupun tepung tulang. Jadi untuk masalah tepung daging ataupun tepung tulang, yang pasti ini memang terbilang langka, cuma ini memang untuk unsur proteinnya sangat tinggi. Makanya untuk pembentukan pakan, manajemen pakan, nanti tinggal teman-teman cari berapa persentasinya untuk campuran. Yang pasti nanti ada digabungkan dengan sumber energi sama sumber mineral.
itu nanti ada kualitas tersendiri untuk persentasenya berapa. Yang pasti untuk tepung daging ataupun tepung tulang ini terunsur protein yang paling tinggi. Oke, dan yang keenam yaitu ini memang sudah tidak asing lah untuk teman-teman yang menggunakan pakan campur, yang pasti udah umum di pasaran, yang pasti ini namanya konsentrat. Nah, jadi untuk konsentrat ini terbilang udah campuran seluruh protein digabungkan jadi satu, yaitu menjadi konsentrat. Makanya banyak di media kalau rekan menggunakan pakan campur, yang pasti udah ada di pabrik khusus konsentrat. Makanya untuk perbandingan pakan menggunakan konsentrat itu banyak ilmunya yang ada di media. Jadi tinggal teman-teman lah memilih dan memilah manajemen mana yang teman-teman akan gunakan. Yang pasti tujuannya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu produksi bisa telur yang bisa mencapai 90% lah kalau kalau maksimal. Oke, jadi kesimpulan dari video ini intinya 6 jenis pakan yang mengandung protein, yaitu bungkil kedelai, yang kedua yaitu tepung ikan, dan yang ketiga yaitu bungkil kelapa, yang keempat yaitu bungkil kacang tanah, dan yang kelima yaitu tepung daging ataupun tepung tulang, dan yang keenam konsentrat. Jadi itu sangat bermanfaat untuk produktivitas bebek petelur agar selalu berproduksi tanpa jeda. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, unek-unek ataupun kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses para peternak bebek telur.